Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mister. Oke, sebelumnya Mister ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mencatat materi yang telah Mister berikan. Oke, Mister akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya telah Mister jelaskan. Oke, kemarin kan kita sudah sampai dari berusaha menekankan kata-kata yang penting saat ini diperlukan. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke berusaha menghindari perdebatan yang tidak diperlukan. Jadi ini adab berbicara yang selanjutnya. Berusaha menghindari perdebatan yang tidak diperlukan. Artinya berusaha untuk tidak mencari persoalan terhadap orang lain. Jadi tidak mencari masalah terhadap orang lain. Nah, itu intinya menghindari perdebatan. Apalagi hal yang didebatkan itu tidak terlalu penting. Misalnya berdebat tentang cewek, atau berdebat tentang siapa yang lebih hebat main game A atau main game B. Nah, itu perdebatan yang menurut Mister tidak terlalu penting untuk didebatkan. Nah, terus apa yang penting untuk didebatkan? Misalnya dalam hal pelajaran, nah itu bisa itu. Nah, jadi kalau tidak terlalu penting, mending tidak usah diperdebatkan. Bisa sampai istilah orang Banjar bekancangan, mengancang. Oke, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapatkan hidayah untuk mereka, melainkan karena terlalu banyak berdebat. Tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapatkan hidayah untuk mereka, melainkan karena terlalu banyak berdebat. Nah, jadi hadis ini menggambarkan bahwa suatu kaum itu bisa dikatakan telah sesat karena dia terlalu banyak berdebat di antara kaumnya. Nah, jadi ricuh antar orang di dalam kaum itu, karena terlalu banyak berdebat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Oke, kemudian adab selanjutnya yaitu berusaha menghindari banyak canda. Nah, ini penting nih. Biasanya anak-anak kalau banyak canda, ujung-ujungnya candanya berlebihan, ujung-ujungnya lagi perkelahian. Itu sering Mister temukan pada anak-anak remaja, usia anak-anak SMP zaman semasa kalian itu. Makanya kalau pengen bercanda itu yang sewajarnya aja, jangan berlebihan. Ujung-ujungnya nanti berantem, berkelahi, tonjok-tonjokan. Yang repot siapa? Yang repot kalau kalian melakukan canda yang berlebihan di sekolahan sampai berantem, yang repot itu guru kalian. Kemudian imbasnya ke orang tua kalian. Nanti maulah kalian, orang tua kalian berantem dengan orang tua teman kalian gara-gara cuma masalah kalian. Terus yang direpotkan adalah guru kalian. Berarti kalian mempersulit pekerjaan guru kalian. Betapa double itu dosanya. Mempersulit pekerjaan guru. Membuat orang tua berantem dengan orang tua teman kalian. Karena belain anaknya. Itu gara-gara bercanda aja. Makanya kurangilah bercanda yang berlebihan. Bersabda Rasulullah SAW yang artinya, ingatlah, bisa jadi ada di antara kalian seorang yang dapat membuat orang lain tertawa karena perkataannya, namun membuat Allah marah dan tidak ridho sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini contohnya seperti apa? Mister bacakan lagi lah. Ingatlah, bisa jadi ada di antara kalian seorang yang dapat membuat orang lain tertawa karena perkataannya. Artinya dia berkata tapi orang lain tertawa, namun membuat Allah marah dan tidak ridho hingga dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu contohnya seperti ini. Misalnya kalian bercanda dengan kalian. Nah, bercandanya itu tapi pakai kata-kata hinaan. Lucu sih. Wow, cebolnya anak itu. Oh, gundul anak itu. Nah, lucu sih, tapi apa? Tapi itu kesannya itu menghina fisik seseorang. Terus hal-hal yang seperti itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak sekarang lawakan-lawakan di televisi itu yang bercanda, melawak tapi menghina fisik orang lain. Nah,
atau menghina orang lain, atau membongkar aib orang lain. Nah, itu membuat sebagian orang tertawa, tapi sebagian orang tersinggungnya luar biasa. Nah, hal-hal yang bercanda seperti itu menurut Mister sudah berlebihan, dan Allah murka dan tidak ridho terhadap canda yang seperti itu. Balasannya nggak tanggung-tanggung, kalian dimasukkan ke dalam neraka. Ini luar biasa nih, gara-gara bercanda ngatain fisik orang, body shaming istilahnya sekarang, maka neraka. Rugi sekali ini. Oke, next, lanjut. Selanjutnya, berusaha menghindari gibah dan perkataan yang memicu adu domba. Berusaha menghindari gibah dan perkataan yang memicu adu domba. Gibah itu membicarakan orang lain di belakangnya, tetapi cenderung yang dibicarakan itu tidak benar. Istilahnya fitnah. Jadi menggibah itu. Membicarakan orang di belakangnya, tapi cenderung perbicaraannya itu tidak benar. Dan itu disebar-sebarkan ke teman-teman yang lain, itu istilahnya itu menggosip. Dan perkataan yang memicu adu domba ini, misalnya kamu bicara dengan teman A, dia itu kayak gini, ngatain kamu loh di belakang. Terus kamu bicara lagi sama yang teman B, oh si A ini ngatain kamu loh di belakang. Oh, jadi si A dan si B ini berantem. Oh, itu namanya adu domba dengan perkataan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah kalian saling mendengki, dan janganlah kalian saling berkata-kata keji, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling menghindari, dan janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ingat nih. Intinya dari hadis ini, kalau sesama muslim itu, sesama umat Islam, jangan ada sifat saling dengki atau iri, berkata-kata keji atau kata-kata toksik tuh yang sekarang tuh, saling membenci atau menebar ujaran kebencian, saling menghindari ini artinya tidak bertegur sapa, dan saling menggibah atau mengatakan hal-hal yang tidak benar di belakang orang lain. Dan jadilah hamba-hamba yang bersaudara atau saling mempererat tali persaudaraan. Intinya lah dari hadis ini, hadis riwayat Muslim. Oke, next. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, berusaha adil dalam memberikan pujian. Nah, itu seperti ini, misalnya ada teman A berprestasi, nah teman B juga berprestasi, pujilah dia tapi sesuai dengan prestasinya. Jangan karena kalian lebih dekat dengan teman A, tapi dengan teman B tidak terlalu dekat, mereka sama-sama berprestasi, kalian memuji berlebihan kepada yang A. Sementara yang B ini juga dia punya prestasi, tapi dipujinya biasa saja. Nah, maka itu nanti akan menimbulkan sifat iri teman yang B terhadap teman yang A. Nah, itu artinya. Jadi kalau memuji seorang, nah itu sewajarnya aja intinya. Nah, kalau dia memang patut dipuji, kita puji. Nah, itu. Ada seorang yang memuji orang lain di depan orang tersebut, maka Nabi berkata, celaka kamu telah mencelakakan saudaramu, Nah, 2 kali beliau berkata. Lalu kata beliau, jika ada seseorang ingin memuji orang lain di depannya, maka katakanlah, cukuplah si fulan. Si fulan ini istilah nama seseorang lah. Nah, semoga Allah mencukupkannya. Kami tidak mensucikan seorang pun di sisi Allah, lalu barulah katakan sesuai kenyataannya. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW ini tidak suka apabila seseorang itu memuji seseorang lainnya itu secara berlebihan di depannya. Karena itu nanti akan menimbulkan sifat sombong terhadap orang yang dipuji. Jadi pujilah dia sewajarnya. Seperti itu. Dan dari Mujahid dari Abu Ma'mar berkata, berdiri seseorang memuji seorang pejabat di depan Mikdad bin Aswad secara berlebih-lebihan.
Maka Mikdad mengambil pasir dan menaburkannya di wajah orang itu, lalu berkata, Nabi SAW memerintah kami untuk menaburkan pasir di wajah orang yang gemar memuji. Nah, itu artinya kamu ini, pasir itu kan kotor. Malah pasir itu kan kadang tempat buang air besarnya kucing kan, istilah itu. Nah, jadi orang yang memuji itu sangat direndahkan posisinya di depan Allah Subhanahu wa taala, yang memuji berlebihan, bahkan sampai-sampai ditaburi pasir di wajahnya. Jadi kalian kalau pengen muji teman, wah sewajarnya aja. Jangan misalnya cari muka dengan teman yang lain, muji dia berlebihan, oh kamu ini luar biasa, mantul sekali, atau apalah inilah itulah. Mengakibatkan nanti orang dipuji jadi sombong. Jadi hindari memuji secara berlebihan. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Mister tentang adab berbicara. Jadi ada 7 adab berbicara. Nanti kalian hafalkan dan kalian amalkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana adab berbicara, terutama ketika di sekolah itu terhadap teman, pada guru. Kalau di rumah itu terhadap orang tua. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan terkait tentang materi yang telah Mister jelaskan, silahkan kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tuliskan nama kalian di kolom komentar sebagai absen kehadiran kalian, bahwa kalian telah mendengarkan penjelasan dari Mister ini. Oke, Mister akhiri penjelasan kali ini. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.